Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewinda dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia fisika mengenai kalor kerja dan kerja kompresi. Nah, sebelum mengetahui apa itu kalor, kerja dan kerja kompresi, sebelumnya kita harus memahami mengenai konsep termodinamika yang berhubungan dengan sistem dan lingkungan. Nah, yang pertama ada konsep termodinamika itu sendiri. Bisa dilihat gambarnya dari layar kalian. Di situ ada sebuah sistem di mana sistemnya itu sendiri yang berbentuk seperti tabung, kemudian ada batas sistemnya dan lingkungan yang ada di luar tabungnya itu sendiri. Nah, apa sih sistem dan lingkungan itu? Jadi, sistem adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem. Nah, selanjutnya ada hukum termodinamika 1, di mana hukum ini menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Namun energi dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, untuk menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan energi dalam sebesar delta U dan melakukan usaha sebesar W, itu dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, persamaan tersebut merupakan rumusan hukum satu termodinamika yang digunakan apabila sistem menerima kalor dari lingkungan dan sistem melakukan usaha. Untuk persamaannya sendiri itu Q merupakan jumlah kalor yang ditambahkannya, kemudian ada delta U-nya itu merupakan perubahan energi dalam, dan ada W-nya itu merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, selanjutnya ada perjanjian tanda untuk sistem dalam hukum termodinamika ini. Yang pertama, jika sejumlah kalor ditambahkan pada sistem atau kalor memasuki sistem, maka Q bernilai positif, kalornya itu bernilai positif. Sementara jika sejumlah kalor dikurangi atau kalor keluar dari sistem, maka kalornya itu bernilai negatif. Sedangkan untuk W atau usaha itu, jika sistem melakukan usaha atau W itu akan bernilai positif. Sedangkan jika pada sistem dilakukan usaha, maka sistem itu menerima usaha dan W-nya bernilai negatif. Nah, selanjutnya ada kerja dan kalor. Nah, apa sih kerja dan kalor ini? Jadi, kerja itu merupakan transfer energi atau tenaga yang tidak terkait dengan perbedaan temperatur. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu rendah, yang sebenarnya energilah yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah itu. Nah, selanjutnya ada kapasitas kalor di sini. Jadi sebenarnya kalor itu dibagi menjadi dua, ada kapasitas kalor benda yang dilambangkan dengan C besar, dan ada kalor jenis yang dilambangkan dengan C kecil. Nah, di sini untuk kapasitas kalor itu sendiri adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Dapat dituliskan untuk persamaannya yaitu C sama dengan M dikali C kecil. Nah, untuk C besar di sini merupakan kapasitas kalornya, dan M-nya merupakan massa benda, dan C kecil merupakan kalor jenis. Satuan sistem internasional untuk kapasitas kalor benda ini yaitu Joule per Kelvin. Nah, selanjutnya ada kalor jenis. Nah, kalor jenis ini yang dilambangkan dengan C kecil ya teman-teman, jangan sampai ketukar. Jika kapasitas kalor benda itu C besar, maka kalor jenis itu C kecil. Nah, selanjutnya untuk kalor jenis sendiri ini adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius.
Alat yang digunakan untuk menentukan besar kalor ini adalah kalorimeter. Nah, untuk persamaan dari kalor jenis ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q per M dikali T2 min T1, atau Q sama dengan M dikali C dikali T2 min T1, di mana C kecil ini merupakan kalor jenisnya itu sendiri, dan Q-nya adalah kalor, M-nya adalah massa benda, dan delta T-nya adalah perubahan suhu, yang mana di sini dituliskan dengan T2 dengan T1, di mana T2 itu adalah suhu akhir dan T1 itu dilambangkan dengan suhu awal. Untuk satuan sistem internasional kalor jenis ini adalah Joule per kilogram Kelvin. Nah, dalam kalor ini berkaitan dengan yang namanya asas Black. Kenapa? Karena dalam kalor itu sendiri kan terjadi perpindahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah yang dikaitkan dengan asas Black-nya itu sendiri. Jadi menurut asas Black juga, apabila ada dua benda yang suhunya berbeda kemudian disatukan atau dicampur, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Aliran ini akan berhenti sampai terjadi kesetimbangan termal atau suhu kedua bendanya sama. Secara matematisnya dapat dituliskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Di sini dikatakan juga bahwa yang melepas kalor adalah benda yang suhunya lebih tinggi, dan yang menerima kalor adalah benda yang suhunya lebih rendah. Atau dapat dituliskan dengan persamaan M1 dikali C1 dikali T2 min T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali T2 min T1. Di sini karena kerja itu tidak berkaitan dengan suhu atau temperatur, nah di sini dapat kita lihat konsep kerja itu berkaitan dengan adanya volume dan tekanan. Di sini dikatakan jika mula-mula gas ideal menempati ruang dengan volume dan tekanan, maka bila pistonnya mempunyai luas penampang A, gaya dorong gas pada piston itu dapat dituliskan sebagai F sama dengan P dikali A, di mana P-nya itu tekanan dan A-nya itu luas penampang. Nah, lanjut di sini ada kerja kompresi, yaitu di mana saat gas berekspansi, tekanan gas meningkat dan dihasilkan gaya normal pada dinding torak. Jika P adalah tekanan yang bekerja pada daerah batas gas dan torak, maka gaya yang dihasilkan gas dan mengenai dinding torak dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian tekanan dengan luas permukaan torak atau P dikali A. Kerja yang dihasilkan sistem pada saat torak bergerak sejauh dx adalah bentuk perkalian dari A dikali dx, seperti tampak pada persamaan dw sama dengan P dikali A dikali dx, setara dengan perubahan volume sistem dV-nya. Sama halnya dengan hukum termodinamika tadi, dalam kerja dan kalor juga ada yang namanya kesepakatan tanda, di mana kesepakatan tanda untuk kerja dan kalor itu jika proses kerjanya dilakukan oleh sistem pada lingkungan, tandanya itu akan negatif, dan jika kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan, itu tandanya positif. Dan jika kalor diserap oleh sistem dari lingkungan, itu tandanya positif juga. Dan jika kalor diserap oleh lingkungan dari sistem, itu tandanya negatif. Nah, sekian pemaparan materi mengenai kalor kerja dan kerja kompresi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.